Baik, sekali lagi selamat malam dan shalom bagi kita semua. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab hari ini adalah 366 hari, tepatnya tahun 2024, yang dimana tahun 2024 adalah tahun Kabisat, yang dimana bulannya 29. Bulan Februari itu sampai dengan tanggal 29. Jadi yang lahir pada tanggal 29 bulan Februari dalam 4 tahun sekali dia ulang tahun. Karena pada umumnya 1 tahun itu lamanya itu 365 hari. Tapi hari ini kita lamanya itu sebanyak 366 hari. Baik, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-20. Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-20. Satu ayat itu kita akan renungkan. Saya berdoa kita bisa mengambil maknanya. Ayat yang ke-20 saya baca untuk kita semua. Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Baik, saya baca untuk kita semua. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang telah membaca, mendengar, yang merenungkannya, serta nyutan nama rinjungu, lapa pelaku ya, lalurin dan nyutan karena kitalah yang dikatakan berbahagia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema di dalam ibadah tutup tahun 2024 dan buka tahun baru 2025 yang saya berikan adalah mengucap syukurlah senantiasa. Sekali lagi temanya adalah mengucap syukurlah senantiasa. Kita percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat ini di Efesus ini ditulis oleh Bapak Saulus, yaitu Paulus. Sebelum namanya adalah Saulus, dan setelah dia berjumpa dengan Tuhan dengan cahaya ketika dia menuju di Damsyik dan dia mengalami buta matanya, dan di sana dia berbalik dan dia bertobat dan namanya adalah menjadi Paulus. Nah, di sini saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus pada waktu itu agar mereka senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa mengucap syukur di dalam situasi apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus tetap menekankan kepada mereka, tetap meneguhkan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus pada waktu itu, agar mereka senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tentu kalau kita mengimplementasikan kehidupan kita, ya kata kabeli lalu rindanya tanggana pada hari ini, di hari yang ke-366, hari terakhir atau jam terakhir, sebentar lagi tinggal berapa jam kita akan membelakangi tahun 2024. Saya percaya semua yang ada di tempat ini adalah insan yang sangat berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Karena ada begitu banyak rekan-rekan kita maupun yang sudah mendahului kita, yang dimana mereka mempunyai pengharapan yang besar di tahun 2024 ini untuk mereka menginjakan kaki mereka di tahun 2024.
namun ada yang tidak menginjakkan kaki di tahun 2025, ada yang tidak beribadah di akhir tahun 2024 oleh karena satu dengan lain hal. Tentunya yang tidak menikmati tahun 2025 yaitu mereka yang sudah meninggal. Namun ada juga hari ini yang terbaring di rumah sakit, yang memiliki harapan yang besar di dalam Tuhan sebenarnya, agar mereka bersuka cita bersama-sama dengan saudara seiman, di mana mereka bersekutu bersama-sama, namun oleh karena sakit, penyakit, persoalan yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak bisa berkumpul, sama seperti saudara dan saya berkumpul di tempat ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang ada pada saat malam hari ini, kita benar-benar adalah umat yang sangat bersuka cita di dalam Kristus Yesus. Namun ada begitu banyak orang di luar sana, sekalipun mereka adalah umat yang ada di dalam Kristus Yesus, namun mereka masih memilih kesempatan untuk tidak bersekutu bersama-sama di penghujung tahun 2024 ini. Mengapa mereka mengambil langkah yang seperti demikian? Satu dari antaranya, mereka tidak mengerti mengapa memang kami masih bisa menginjakan kaki di akhir tahun 2024 ini. Oleh karena mereka merasa semua segala yang mereka alami, oleh karena usaha dan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka berkata, semua ini bukan karena dia. Semua ini bukan karena Tuhan. Memang oleh karena kami bangun pagi, kami makan, kami sarapan, kami bekerja, sehingga apa yang kami alami hari ini, kami boleh bersuka cita. Seperti yang saya selitkan di tempat ini kemarin, ada seorang profesor yang dimana dia bertanya kepada para murid-muridnya bahwa saya tidak percaya adanya Tuhan. Kalau memang Tuhan itu ada, bagaimana modelnya? Apakah dia lonjong, dia persegi, dia bulat, atau bagaimana modelnya Tuhan itu? Sebab itu saya tidak percaya adanya Tuhan, sebab saya tidak melihatnya. Oleh karena itu, dibalik bertanya oleh seorang siswa yang dia ajar, Pak Profesor, saya tidak bertanya kepada Pak Profesor, saya mau bertanya kepada teman-teman saya. Lalu dia mengacungkan pertanyaan kepada teman-temannya, teman-teman, apakah ada yang melihat otaknya Pak Profesor? Teman-temannya bilang, tidak. Satu lagi, teman-teman, apakah teman-teman tahu model dari otaknya Bapak Profesor? Teman-teman berkata, kami tidak tahu. Kesimpulannya adalah berarti karena tidak melihat otak dan modelnya otak dari Bapak Profesor, berarti Bapak Profesor tidak memiliki otak. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Belum tentu apa yang tidak kita lihat itu tidak ada. Dan belum tentu apa yang harus kita lihat itu adalah realnya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa saya bagikan ini? Karena saya tahu semua kita yang ada di tempat ini benar-benar adalah umat yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena ada begitu banyak mereka di luar sana tidak mendengarkan hatinya Tuhan di hari terakhir 2024. Oleh karena satu dengan lain hal, kesibukan yang mereka alami, atau ada yang sudah meninggal, ada yang merasakan kami mau beribadah, tapi karena seperti ini, karena kita tidak merasakan bagaimana pertolongannya Tuhan, penyertaannya Tuhan. Sekalipun ada kerikil, ada duri, ada batu kecil, ada batu besar yang menghampiri kehidupan kita. Tapi kalau hari ini kita masih berada di penghujung tahun 2024, tidak terlepas dari pertolongannya Tuhan. Amin. Tidak terlepas dari pertolongannya Tuhan. Sekalipun kita tidak melihatnya, tetapi kita harus mengimaninya. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kita. Amin. Kita harus mengimaninya itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya punya kerinduan, saya tidak mau hanya saya yang mengerti firman Tuhan. Terutama saya punya anak muda, karena yang jelas bukan saya terus yang akan menggembalakan di tempat ini, bukan saya terus yang akan menggembalakan di Leruru, juga bukan akan saya terus yang menggembalakan di Kuya. Kalau tidak mempersiapkan diri dari hari ini, maka gereja-gereja mungkin akan berbalik menjadi fungsi. Ada yang di luar sana, mungkin saya pun teman-teman di tempat ini belum begitu keluar di tempat yang luar sana.
Ada yang dimana pada waktu itu adalah gereja, tapi hari ini gereja itu berbalik warna dan dia menjadi masjid. Karena apa? Hanya pelayan Tuhan yang membagikan firman Tuhan, tetapi jemaat Tuhan hanya datang, duduk, diam mereka. Sebab itu ketika datang kerikil, datang batu kecil menghantam mereka, lalu mereka berbalik dan meninggalkan Tuhan, sehingga gereja-gereja yang ada di luar sana berbalik fungsi. Kemarin saya dapat berita, Pak Domi, di sini sebenarnya gereja besar, tapi di situ ditunjukkan itu adalah masjid. Sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita memiliki pengertian yang baik tentang Tuhan. Seperti kemarin yang saya sampaikan, mengapa harus Lukas 2 ayat 11 itu terjadi? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mengapa harus ada juru selamat? Tentu karena ada yang diselamatkan. Tapi yang paling terpenting dalam kehidupan kita, mengapa saya harus diselamatkan? Ada apa dengan saya ini sehingga saya harus diselamatkan oleh Tuhan? Apakah saya tidak bisa melakukan sesuatu dari dalam diri saya sendiri untuk saya memperoleh yang namanya keselamatan? Ada apa di dalam diri saya sehingga harus datangnya juru selamat? Kita percaya jawabannya adalah Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang lahir dari Adam, semua mereka, apapun sebaik apapun yang mereka lakukan di bawah kolong langit ini, selagi mereka belum lahir di dalam Kristus Yesus, mereka tetap adalah orang yang berdosa. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memiliki sebuah pengertian yang baik. Memang saya percaya, termasuk saya sendiri, jemaat Tuhan, saya punya rekan-rekan semua yang ada di tempat ini, saya percaya bahwa 366 hari tahun 2024 ini ada begitu banyak masalah, penderitaan, persoalan yang datang dalam hidup kita. Namun biarlah semuanya itu menjadi cermin dalam kehidupan kita, bagaimana kita menata kehidupan kita di tahun 2025 yang sebentar lagi kita akan menginjakkan kaki kita. Memang ada begitu banyak, bahkan kita memiliki banyak kesempatan di tahun 2024 untuk kita menjual iman kita, untuk kita menggadai iman kita. Namun kalau sampai dengan detik hari ini kita masih memiliki iman di dalam Kristus Yesus, semuanya itu bukan karena usaha kita. Semuanya itu bukanlah kemampuan kita semata. Kita harus mengimaninya semua karena tangan Tuhan yang memegang saya. Karena Alkitab berkata, aku akan memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang kamu berikan kepadaku. Selain daripada mereka yang membinasakan diri mereka sendiri. Selain daripada mereka yang membinasakan diri mereka sendiri. Jadi ada orang yang membinasakan diri mereka sendiri. Yaitu bagaimana caranya membinasakan diri sendiri? Ada yang gantung diri, ada yang bunuh dirinya sendiri, ada yang sengaja minum mabok, lalu mereka mengendarakan sepeda motor dengan begitu kencang, lalu mereka mengalami kecelakaan, lalu mereka meninggal. Itulah Alkitab berkata, mereka yang membinasakan diri mereka sendiri. Sebab kenapa? Ayat yang meneguhkan adalah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa saja. Ketika kamu dicobai, aku akan memberikan kamu kekuatan agar kamu melampaui pencobaan itu. Yang menjadi perenungan kita tersendiri, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita jatuh di dalam pencobaan itu, bagaimana dengan ayat ini? Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa saja. Namun ketika kamu dicobai, aku akan memberikan kamu kekuatan agar kamu melampaui pencobaan itu. Namun ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, lalu kita tidak mendapat kekuatan daripada Tuhan, ada apa dengan ini? Apakah memang saya mau dibinasakan oleh Tuhan? Apakah saya mau dihukum oleh Tuhan? Dengan langkah mati digantungkan diri, mati tikam dirinya saya sendiri? Atau kenapa
ayat ini tidak berlaku bagi saya. Saya sudah beribadah kepadamu ya Tuhan. Saya sudah percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tiada seminggu tanpa saya menyembah Engkau Tuhan. Tetapi mengapa saya harus seperti ini ya Tuhan? Ada begitu banyak di kalangan-kalangan orang yang beriman, di kalangan-kalangan orang yang percaya, Alkitab berkata, mulut mereka mengaku percaya, namun hati mereka masih jauh daripada Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, percuma mereka beribadah, yang mereka lakukan adalah adat istiadat. Nah, saya mau tekankan sedikit, saya keluar sedikit dari konteks ini. Saya sebenarnya mau membicarakan banyak tentang ucapan syukur, karena memang kita harus pada saat hari ini kita betul-betul berada di dalam ucapan syukur yang besar kepada Tuhan. Karena memang hanya kita ini adalah umat-umat yang sangat bersukacita. Kalau kita masih bisa berada di jam-jam atau di detik-detik terakhir tahun 2024 ini. Saya percaya kita adalah umat yang sangat berbahagia. Tetapi saya mau menekankan sedikit daripada percuma mereka beribadah, yang mereka lakukan adalah adat istiadat saja. Ya di sini saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang demikian sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan, bagaimana caranya kita tahu bahwa mereka sedang beribadah kepada Tuhan? Kita tahu mereka sedang beribadah kepada Tuhan karena mulut mereka, sebab badan mereka ada di dalam persekutuan. Tetapi Alkitab berkata, percuma mereka beribadah, yang mereka lakukan adalah perintah adat istiadat. Artinya di sini sebenarnya Tuhan jauh melihat kedalaman hati kita. Tuhan melihat sebenarnya memang tubuh mereka adalah orang yang percaya, tetapi sesungguhnya hati mereka belum genosko dengan Tuhan, belum menyatu dengan Tuhan, belum menjadi satu dengan Tuhan. Mereka masih terpisah dengan Tuhan, masih seperti ini. Mungkin 6 dan 9 mirip, tapi belum tentu 6 itu adalah 9, gitu ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak yang belum menjadi satu dengan Tuhan. Contohnya, saya sering kasih contoh ini ya. Suami dengan istri. Suaminya pada pagi hari setelah dia persiapkan dirinya, lalu istrinya panggil dia sarapan. Ayo sarapan supaya kamu jangan sakit. Nanti di kantor kamu oleh karena kesibukan kamu, nanti kamu terlambat makan, bahkan kamu tidak bisa makan di kantor. Nanti kamu bisa mengalami sakit mah, kamu bisa kelambungan. Sebab itu kamu ayo makan dulu, sarapan dulu baru kamu berangkat. Oke, disiapkan semuanya, dilayani makanannya. Lalu selesai semuanya itu, dia mau berangkat, dia mau masuk di motor, di mobilnya. Lalu istrinya berkata, hati-hati di jalan ya. Lalu dia mencium keningnya atau jidatnya. Ayo Tuhan berkati di perjalanan ya. Lalu ketika suaminya pergi sampai di kantor, istrinya ini atau perempuan ini, dia pergi dengan laki-laki lain. Memang seluruh tubuh dari wanita ini atau istri ini kepada suaminya, tapi sesungguhnya hatinya sudah dengan yang lain. Sehingga Alkitab berkata, percuma mereka beribadah, yang mereka lakukan adalah perintah adat istiadat. Percuma yang mereka lakukan ini benar-benar di matanya Tuhan ini tidak dihargai oleh Tuhan. Karena apa? Hati mereka tidak genosko dengan Tuhan. Hati mereka tidak menyatu dengan Tuhan. Hati mereka itu terpisah dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang juga yang berkata, saya percaya Tuhan, tapi suatu saat nanti Tuhan datang yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali. Mereka mengimani semuanya itu. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tempat ini kita mengimaninya bahwa Yesus sudah menjadi satu dengan kita. Amin. Yesus sudah menjadi satu dengan kita. Bukan lagi hatiku yang ada di dalam hati saya ini, melainkan hati Kristuslah yang ada di dalam kehidupan saya.
Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus benar-benar dia menekankan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus pada waktu itu agar mereka mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, di dalam Bapa dan Allahmu itu. Mengucap syukurlah apapun yang kamu alami, sekalipun kamu tidak punya kesempatan untuk mengucap syukur, tetaplah kita mengucap syukur. Sekalipun kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, Alkitab tetap menuntut kita agar kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Saya minta satu adik-adik bisa tolong saya Roma 8 ayat 28. Kita bisa tahu di sana bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan saudara dan saya, kita tetap mengucap syukur dalam situasi apapun juga. Terlebih-lebih hari ini adalah detik-detik terakhir dari tahun 2024. Kita akan membelakanginya dan kita mau menginjakkan kaki kita di tahun yang baru, tahun 2025. Dan ini bukanlah hal yang mudah tentunya. Karena untuk kita memasuki tahun yang baru atau hari yang baru, itu bukan hal yang mudah. Karena itu saya minta tolong saya Roma 8 ayat 28. Amin. Terima kasih. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah adalah Allah yang tetap bekerja di dalam segala hal. Hal itu berbicara tentang kita mengalami masalah, penderitaan, persoalan, pencobaan dalam kehidupan kita, yang baik, yang sukacita, yang enak dalam kehidupan kita. Itu Allah tetap memakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga terkadang dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami masalah, ada begitu banyak orang yang harus kita kambing hitamkan. Ada begitu banyak orang yang harus kita kucilkan dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang kita mau membuang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjual Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menggadai iman kita oleh karena masalah yang kita alami. Tetapi sebagai umat yang mau melihat akan pertolongan Tuhan yang real dalam kehidupan kita, yang nyata dalam kehidupan kita, kita harus seperti seorang yang membuat kalung emas. Emas itu dipukul, dibakar berkali-kali sampai mendapatkan yang murni. Sampai mendapatkan emas, ada yang emas 6, emas 8, emas 18, ada emas yang paling murni emas 24. Itu tidak mudah untuk mendapatkan emas yang murni. Namun untuk kita benar-benar menjadi umat yang menyatu dengan Tuhan, tidak semudah apa yang kita alami. Tidak semudah apa yang kita harapkan dan yang kita pikirkan. Tidak semudah itu. Alkitab berkata, pikulah salib. Pikul salib dalam artian ketika kita dikucilkan oleh tetangga kita, ketika kita dikucilkan oleh sahabat kita, bahkan ketika kita memberitakan Injil kepada saudara kita, terkadang kita menjadi musuhnya. Di dalam kita memberitakan Injil, di dalam kita menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada saudara kita, terkadang kita menjadi musuh dari saudara kita. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus berkata kepada jemaatnya, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, tetap kita mengucap syukur. Sepanjang tahun ini memang saya percaya, saya yakini itu dari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun yang ada di Kuya, maupun yang ada di Leruru, ada begitu masalah yang kita alami.
Di dalam kita menggiring atau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, memang ada begitu banyak masalah yang kita alami. Tapi satu yang Tuhan mau. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Satu yang Tuhan mau, yaitu Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Satu orang bisa bantu saya juga? Filipi 2 ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yes. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita begitu banyak menemukan masalah, tantangan, pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Tapi Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, juga di kota Filipi, juga di sana, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan Yesus. Kekali-kali janganlah engkau membuang Yesus. Sekalipun ada masalah, tantangan, pencobaan yang kamu alami dalam kehidupanmu, janganlah engkau membuang Yesus. Tetaplah kerjakanlah keselamatanmu itu. Kerjakanlah keselamatan itu tidak berbicara lakukan sesuatu supaya kita memperoleh keselamatan. Tidak ya? Dia. Sebab tidak ada yang kita lakukan di bawah kolong langit ini yang oleh karena yang kita lakukan kita memperoleh keselamatan. Amin. Tidak ada. Apapun yang kita lakukan di bawah kolong langit ini tidak akan pernah kita memperoleh keselamatan daripada apa yang kita kerjakan. Semuanya itu hanyalah berdasarkan kasih karunia. Hanya berdasarkan kemurahan Tuhan saja, berdasarkan kebaikan Tuhan sajalah kalau kita memperoleh keselamatan. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab oleh kasih karunialah engkau diselamatkan dengan cuma-cuma. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang membanggakan diri atau yang menyombongkan diri. Jadi keselamatan yang kita miliki dalam kehidupan kita ini, itu bukan hasil pekerjaan kita. Amin. Bukan pekerjaan kita. Hari ini pun juga, kalau kita beribadah di tempat ini, semua bukan murni usaha kita, tetapi semua itu sudah terjadi di dalam koridor hati besarnya Tuhan. Amin. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kalau hari ini mungkin jemaat Tuhan bingung, baru hari ini ada yang pakai baju kaos, berdiri di atas mimbar. Karena memang saudara terkasih dalam Tuhan, tadi saya sudah siapin semua. Saya sudah mau pakai jas, sudah mau pakai yang ini. Tapi saya berpikir nanti di slide khotbah saya sampaikan sajalah kenapa saya pakai yang ini. Karena biar lebih simpel lah, biar jangan ini. Saya pikir tadi dingin, tapi ternyata di sini panas ya. Panas di tempat ini ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya baca satu ayat lagi, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena ini besar ya, besar sekali ya, sulit sekali saya buka. Jadi tolong bantu saya, satu orang, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tentang mengucap syukur ya. Di sini juga hatinya Rasul Paulus. 1 Tesalonika 5 ayat yang 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi lagi dan lagi saya mau menyampaikan kepada kita semua, marilah tetap kita mengucap syukurlah. Di tahun 2024 ini 1, 2, 3 jam lagi kita akan membelakanginya. Namun yang buruk-buruk yang mungkin saya tidak katakan yang buruk yang jemaat Tuhan lakukan, tidak. Mungkin kalau ada yang tidak baik, buanglah itu. Tapi ketika buang, jangan tidur untuk mau bermimpi untuk mengambilkan kembali.
Jangan begitu ya. Tetapi mari kita menjadikan cermin. Gara napa pelaku nda mungkin naman dapat dening, naman dapat dening lamata na nama pedikang maupun lamata ang dapat tongana matawa takaraya na ngau matua kana dulla tanyuta manandu tunda kita untuk kata unja punya nona. Ambu tata mangandi tu jalan daung 2025 kana yang dimana sebentar lagi kita akan menginjakan kaki kita. Kalau mungkin kita sempat disakiti oleh sahabat kita sudah minta ampun kepada dia, lalu dia tidak mengampuni dia, tetaplah mengampuni dia. Kalaupun dia tidak mau mengampuni kita, biarkanlah sajalah. Karena ketika kamu tidak diampuni, engkau sedang menaruh bara api di atas kepalanya sendiri. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan beribadah sampai dengan jam 12. Tidaklah, percayalah, sebentar lagi saya akan tutup dan kita akan menikmati detik-detik waktu-waktu yang sisa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di sini saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang mengucap syukur di dalam segala hal. Mungkin memang bukanlah sebuah hal yang mudah ya, bukanlah hal yang mudah. Untuk kita mengucap syukur memang cukup sulit. Tetapi Alkitab menuntut kita agar kita tetap mengucap syukurlah di dalam segala hal. Apapun yang kita alami, ketika pun juga kita sedang berbaring di opname rumah sakit, kalau bisa taruhlah Alkitab di samping kita, kita tetap merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab, tetaplah kita mengucap syukur sekalipun kita mengalami penderitaan, sakit penyakit dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan kita jemu-jemu untuk kita mengucap syukur. Jangan kita jemu-jemu untuk kita juga melakukan yang terbaik bagi saudara kita, bagi sahabat kita, siapapun mereka di luar sana, baik yang sudah seiman dengan kita maupun juga yang belum seiman dengan kita. Memang tadi saya punya kerinduan, di kiri kanan saya ada kotak pengharapan dan kotak penyesalan. Saya mau kita memiliki beberapa banyak sekali penyesalan. Termasuk siapa? Termasuk yang berbicara di depan di hari ini. Ada banyak juga penyesalan, tetapi tentu penyesalan itu akan dibungkus rapat-rapat dengan kasih-Nya Tuhan. Amin. Akan dibungkus, akan ditutupi dengan kasih-Nya Tuhan yang dimana Dia hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yang dimana kita sudah memperingatinya tanggal 25, ada yang memperingatinya tanggal 26, tanggal 27, tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30, dan tanggal 31 kita kunci tahun 2024 dan kita buka tahun 2025 untuk kita masuk di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang sudah dikunci, tolonglah jangan buka kembali untuk kita masuk. Ya, apa yang kita sudah kunci, kalau memang ada penyesalan kita di tahun 2024, kuncilah itu dan tinggalkan semuanya itu. Biarlah itu menjadi cermin dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah itu menjadi cermin untuk kita ketika kita menjalani hari hidup kita di tahun 2025. Mari kita sudah memiliki cermin yang baik untuk kita maju lebih baik lagi. Tentunya kita memiliki iman yang lebih baik lagi di tahun 2025 agar kita kalau bisa, kalau tahun 2024 hanya ada 80, 90, 100 orang saja jemaat Tuhan yang 3 tempat. Kalau bisa di tahun 2025 ada 1 jiwa yang bertambah. Amin. Karena Alkitab berkata, 1 yang bertobat, malaikat Tuhan berlaksa-laksa yang bersorak-sorai. Kalau ada yang menggembalakan ternak domba, 100 ekor dia punya domba, 1 yang hilang, dia cari yang hilang, dia tinggalkan yang 99. Dia lebih mencintai yang hilang daripada yang 99. Kalau saya tidak mau. Kalau saya yang gembala domba, kalau saya gembala sapi, kalau ada hilang yang 1, saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya 1 yang hilang, masih ada 99. Saya akan berkata demikian sama Tuhan.
Kalau ada, karena saya pernah dengar cerita, ada yang dapat kena rampok, uangnya semua diambil habis dari dompetnya, dari dia punya tas, ambil habis semua. Lalu orang itu berkata demikian, Tuhan terima kasih, dia hanya ambil uang saya, tapi masih ada yang di rumah katanya. Lalu ketika dia pulang sampai di rumah, rumahnya terbakar, hangus. Lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, hanya harta semua yang saya miliki yang hilang, tapi nyawa saya masih ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala sesuatu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Besoknya lagi, orang yang paling dia cintai dalam kehidupannya, dia harus dipanggil oleh Tuhan. Lalu dia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan telanjang aku datang keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam segala sesuatu dia tidak pernah untuk membuang Yesus dalam kehidupannya. Siapa dia itu? Siapa? Ayub. Ayub di dalam segala kesalehannya, di segala kejujurannya, di segala kebaikan yang dia lakukan, tetapi dia harus mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Dia punya harta, dia punya anak-anak semua habis. Lalu dia pun juga harus mengalami sakit penyakit bara kusta dari atas kepalanya sampai ke telapak kakinya. Tetapi ketika istrinya berkata, masihkah engkau mau percaya kepada Tuhan yang tidak menolong kamu? Dan dia berkata kepada istrinya, kau berbicara seperti perempuan gila. Kamu hanya mau menerima yang terbaik, namun yang tidak baik kamu tidak mau menerimanya. Pada kesempatan yang baik pada malam hari ini, di detik terakhir tahun 2024, saya mau mencocokkan apa yang dikatakan Rasul Paulus di Efesus dan di Tesalonika, agar kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Saya tidak tahu kita berdatangan dari rumah kita masing-masing dengan masalah kita yang masing-masing. Tapi saya berdoa, saya memiliki pengharapan yang di dalam Tuhan, agar kita memiliki ucapan syukur yang besar di hadiratnya Tuhan pada saat malam hari ini. Kenapa? Karena kita masih bisa menikmati akhir-akhir tahun 2024 ini. Ada begitu banyak mereka di luar sana yang memiliki kerinduan seperti kita, namun Allah berkehendak lain. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap mengucap syukur di dalam situasi apapun juga. Jujur, satu ayat lagi. Percayalah, saya tidak tambah ayat lagi. Mazmur 7 ayat 1 dan 18. Kadang saya tambah-tambah lagi ayatnya supaya sampai dengan jam 12. Mazmur 7 ayat 1 dan 18. Dan ya, jangan sampai. Bukan sampai. Mazmur 7 ayat 1 dan ayatnya yang ke-18. Baca.
Ya, aku hendak bersyukur. Terima kasih Putri, baca semua sampai 18. Terima kasih. Di dalam ketekanan yang dialami oleh Raja Daud, dia kunci di ayat 18, aku bersyukur kepada Tuhan. Yang dimana dia betul-betul mengalami tekanan, persoalan dalam kehidupannya. Tetapi Raja Daud berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin tidak seberat apa yang dialami oleh Raja Daud. Persoalan yang kita hadapi, yang kita alami dari Januari sampai dengan bulan Desember yang terakhir hari ini, mungkin tidak seberatnya Raja Daud. Tetapi Raja Daud memberitahukan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, aku tetap mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Aku tetap memandang Engkau ya Allahku, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Lalu ketika dia berada di padang, dia sementara menggembalakan domba, dia tetap bersorak-sorai dan bersuka cita di hadapan hadiratnya Tuhan. Sehingga terkadang ada juga yang ambil, mari kita seperti ku kan menaris. Ada lagu apa itu? Seperti Daud menari, ku kan menari. Raja Daud memang terus menari. Dia terus memandang Tuhan, mengucap syukur ke hadapan hadiratnya Tuhan. Tetapi jangan kita bilang kita melompat-melompat, menari-menari di dalam gereja sama dengan Raja Daud. Tidak ya, tidak boleh seperti itu. Karena Raja Daud bukan sementara ibadah. Raja Daud sementara gembala domba. Jadi kalau selfie pun juga sementara jaga burung, melompat pun juga sambil memuji, memuliakan nama Tuhan, boleh. Tapi jangan bilang saya sementara ibadah melompat, itu bukan begitu ya. Tetapi ada banyak orang yang kurang memahaminya itu, sehingga ketika dia melompat, dia mencocokologi tentang Raja Daud. Lompat tidak masalah, ku kan menari seperti Daud menari. Ada yang berkata demikian, tetapi Raja Daud bukan sementara ibadah. Dia di padang di sementara gembala domba, lalu dia menari, dia mainkan kecapi, serulingnya, dia melompat karena Tuhan. Tetapi bukan sementara ibadah. Kalau sementara ibadah, jangan, tidak begitu. Baik, ini renungan singkat yang saya bagikan di bawah tema mengucap syukur di dalam segala hal. Marilah kita tetap mengucap syukur apapun yang kita alami dalam kehidupan saudara dengan saya. Tetaplah untuk kita mengucap syukurlah di dalam segala hal. Amin.